Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Sabir bahagia. Kemarin kita sudah bahas terkait tentang surat persiapan pengisian DRH bagi guru P3K yang sudah dinyatakan lolos. Untuk yang tahap 1 kemungkinan sudah diprioritaskan, namun tahap 2 itu masih menunggu proses sanggah selesai. Kita tunggu keputusan berikutnya. Nah, kali ini terkait dengan surat tersebut, marilah kita bersama-sama untuk membaca panduan yang ada. Bukan berarti saya menjelaskan kepada Bapak Ibu, tapi kita sama-sama membaca, karena kita harus menanamkan tingkat literasi sebagai seorang guru, khususnya P3K guru ini. Nah, di sini ada buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN tahun 2021. Terdiri dari maksud dan tujuan, ruang lingkup, alur kelulusan SSCASN 2021 peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, dan bab selanjutnya peserta lulus seleksi dan mengajukan ke pemberkasan. Yang pertama, yang alur itu adalah peserta login ke akun SSCASN. Kalau lulus maka pengisian DRH atau mengundurkan diri. Ada dua pilihan. Tidak lulus, pilih setuju atau mengajukan sanggah. Jadi ada proses sanggah juga di sini. Jadi di sini gambarannya menandakan bahwa yang secara keseluruhan baik lulus maupun tidak lulus itu waktu dan periodenya sama. Hanya saja yang lulus, yang sudah dinyatakan lulus itu pengisian DRH atau mengundurkan diri, pilih di salah satunya. Sedangkan yang tidak lulus itu melakukan setuju atau mengajukan sanggah. Nah, untuk peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, silakan login dulu ke https://csn.bkin.go.id/daftar dan mengisikan username, nick, dan password akun yang telah dibuat pada saat registrasi. Ya, sama dengan proses untuk pemilihan informasi ya Bapak Ibu. Setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down. Drop down itu ya seperti gambar di bawah ini. Nah, ini pilihan drop down itu kalau ada tanda panah ke bawah ini ya dan tidak, itu ada drop down. Ini ada tombol yang bisa diklik, pengisian daftar riwayat hidup. Silakan untuk lanjut. Silakan download buku pengisian daerah. Siapa tahu ada perubahan dari versi 1. Ya, ini yang versi namanya versi akan setiap saat berubah. Jadi kita rekomendasikan Bapak Ibu untuk mengunduh ulang di link yang ada di catatan ini. Tinggal diklik ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita memilih ya. Kemudian pengisian daftar riwayat hidup diklik. Jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran. Jadi kalau kita pilih ya, berarti kita siap untuk mengklik ini, pengisian daftar riwayat hidup. Tapi kalau tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka ini akan berubah menjadi unggah surat pengunduran diri, di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah sini. Oke. Lanjut. Nah, dia akan berubah seperti ini. Ketika kita memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul template seperti ini. Tinggal dipilih choose file untuk memilih surat pengunduran diri Bapak Ibu. Dengan catatan, saya ulangi bahwa ini adalah versi 1.0. Nah, tempat template surat pengunduran diri dapat diunduh di sini. Jadi formatnya untuk surat pengunduran diri ketika Anda lulus P3K guru namun memilih mengundurkan diri, maka klik tautan ini, akan muncul suratnya. Jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Peserta telah yakin, maka silakan klik ya. Jika masih ragu, dapat klik tidak dan masih dapat mengubah pilihan jawaban. Jadi kalau kita sudah memilih
Jangan sampai salah pilih Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan sampai mengundurkan diri, ya Bapak Ibu iakan di sini, ya sudah. Habis sudah. Jadi peringatan setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status jadi muncul peringatan seperti ini apabila Bapak Ibu sudah mengupload format surat pengunduran dirinya. Setelah Anda mengunggah surat pengunduran ini, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan tidak bisa dilanjut ke tahap pemberkasan. Jadi pertanyaannya sudah 2 kali notice, itu menjadi berhati-hati dalam mengisi DRH atau daftar riwayat hidup atau memilih status di sini. Jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, maka peserta yang telah dinyatakan mengundurkan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu tidak dapat melihatnya kembali. Untuk suratnya dapat diklik ini, silakan dicek apakah suratnya sudah masuk, surat pengunduran dirinya. Ya, itu bab pertama terkait tentang pengunduran diri. Namun untuk bab selanjutnya, peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian daftar riwayat hidup. Ini tombol merah. Ya. Buku panduan saya ulangi, silakan di-download ulang agar supaya jangan sampai ada perubahan. Jadi kita download ulang saja dan dibaca kembali. Namun itu tidak akan terlepas daripada versi yang satu ini. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Jadi kalau yang ada bintang merah itu kita wajib isi ya. Oke. Selanjutnya Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, silakan isi tanda ini kurang. Gelar hanya berupa singkatan, contoh DR, S.com, sarjana komputer, AMD, A.MD. Tidak perlu dipanjangkan. Jadi gelar itu hanya berisi singkatan sama seperti biasa kita mengisi gelar. Untuk pemberkasan, CSN tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar hidup. Jadi itu hati-hati dalam pengisian data. Kita tidak akan bisa mengubahnya lagi setelah kita mengisi daftar riwayat hidup. Selanjutnya, alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Jadi itu hati-hati. Jika alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini, bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu akan muncul kolom kecamatan sesuai dan kelurahan sesuai dengan yang ada di KTP Bapak Ibu. Jika sudah, isi captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda tidak klik tombol resume. Jadi ada tombol resume lagi, itu harus diklik. Selanjutnya, buku petunjuk pengisian DRH dan sanggah hasil SKB SSC ASN 2021 versi 1.0. 1.0. 1. Pengisian data perorangan. Jadi ada 3, perorangan, pendidikan, berapa ini ya? Di atas kita perhatikan ada data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Jadi data-datanya Bapak Ibu persiapkan memang. Nah, yang pertama nomor induk kependudukan ini secara kalau dia abu-abu seperti ini berarti itu sudah terkunci ya Bapak Ibu, itu tidak bisa diubah lagi. Nah, ini yang dikatakan tadi, bila ada gelar depan S.PD, silakan S.PD atau Eskom. Nah, ini ada keterangannya lagi di bawah. Jika tidak memiliki titel, maka gelar diberikan tanda kurang. Nah, gelar belakang itu ESOS, STT-ESOS atau STT-SPD. Silakan sesuai dengan gelar Bapak Ibu di ijazah. Tempat lahir ijazah, ingat kita pakai kata kunci kabupatennya. Tempat lahir ya. Tempat lahir KTP, tempat lahir ijazah kabupatennya diambil Mamasa, tempat lahir KTP Mamasa. Tanggal lahir ijazah ini menggunakan tanggal ini sudah dikunci juga Bapak Ibu, tidak usah dipikirkan kalau yang abu-abu seperti itu sudah dikunci. Jenis kelamin kita pilih, jangan lupa jenis kelaminnya jangan sampai salah, itu pria atau wanita, jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu. Kalau pria ya laki-laki, kalau wanita ya perempuan. Jangan kalian pria kalian pilih wanita, salah. Status perkawinan menikah, nomor telepon sudah jelas. Ini yang tertanda bintang, ini maksud tadi ini ada bintang, saya perbesar dulu.
Ini yang ada tanda bintang ini wajib Bapak Ibu diisi ya, jadi jangan tidak mengisi. Nomor ponsel, di sini ada tulisan pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp. Jadi harus aktif WhatsApp-nya. Hanya angka tanpa tanda baca, maksimum 15 karakter. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu nomor ponselnya yang ada WA-nya. Ya, yang ada WA-nya. Sekarang itu handphone itu sudah banyak Bapak Ibu, ada yang punya WA, ada yang tidak. Kalau yang terbaik itu punya WA dan punya telepon. Oke. Lanjut, alamat domisili. Untuk ini kita tinggal memilih pilihan itu. Kalau ada tanda panah ke bawah ini drop down namanya Bapak Ibu. Jadi ada pilihan di dalam yang perlu kita pilih. Oke, ini Jakarta. Kemudian kabupaten kotanya Jakarta Timur. Contoh saya Sulawesi Selatan, kabupaten kota Pindrang, kecamatan Batu Lapa, kelurahan Kasa. Ini tadi keterangannya, kalau tidak ada kita pilih lainnya maka akan muncul kolom di sini ketika tidak ada pilihan di sini. Jadi kita pilih lainnya supaya memunculkan pilihan isian. Ya, jadi lengkap dengan kelurahan. Kalau tidak kan dia tidak ada kelurahan jadi lainnya. Jadi kita pilih di sini Cawang. Kalau saya pilih Tepo atau Kasa, sorry. Jalan, ya ditulis jalannya lengkap dengan KTP, sesuai dengan KTP. Ingat, pengisian di DRH ini kami anjurkan dari admin grup ini, grup Facebook ini, ya Bapak Ibu mengisi sesuai dengan KTP. Jangan lupa kode pos, bisa di browsing kode posnya berapa ada. Kemudian tinggi badan, ini usahakan pakai ukuran Bu, jangan ditembak-tembak ya. Jangan dipilih sembarangan. Ya, dipilih sesuai dengan ukurannya. Berat badan ya jangan sampai 120 kilo. Itu 1 ton lebih tuh. Warna rambut hitam, putih, kuning, hijau, ya sisa dipilih Bapak Ibu ya. Ini kalau ada yang warnanya hitam kemudian sudah dipirang kan itu tidak boleh juga pilih yang warna lain, harusnya hitam juga. Ya, karena rambut itu cuma 2 warna. Ada warna kuning juga sebenarnya. Itu namanya rambut kekuning-kuningan. Tapi biasanya secara umum hitam dan putih. Hitam dan putih hidup kita. Itulah rambut. Ya, bentuk rambut lurus, keriting atau dan seterusnya. Nanti kita tinggal pilih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pilihannya ya pilih aja yang lurus. Ya, kan pasti ada pilihannya di sini. Namanya orang saja yang buat aplikasi profesional kok. Bentuk muka oval, lonjong atau dan sebagainya Bapak Ibu pilih juga di sini. Karena kebanyakan di oval ya. Warna kulit sawo matang atau gelap gulita juga bisa pilih di sini. Kayaknya tidak ada, cuman sawo matang aja dengan ya nanti kita lihat pilihannya. Ya. Ciri khas, kalau ada ciri khas tinggi atau gemuk atau apa, ciri khasnya punya tai lalat di samping kiri, cacat tubuh tidak ada. Mudah-mudahan semua tidak ada, dan kalaupun dia di disabilitas berarti ada tulisan, dia ada isian di sini. Kalau dia peserta dari disabilitas itu wajib. Ya. Hobi menulis menyanyi, ya ini pilihan juga Bapak Ibu ya. Kita memilih keterangan hobi. Menulis artikel IT menarik ini ya, oke. Di sini ada petunjuk juga Bapak Ibu. Silahkan dibaca dulu. Nah, setelah itu captcha jangan lupa diisi Bapak Ibu. Ini D83E itu diisi di sini kembali, kemudian pilih selanjutnya. Nah, pada kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis. Ya, ini pilih hobi ini tadi di atas hobi. Nih, ya ini kenapa muncul 2? Karena ini yang bersangkutan sudah memilih 2. 1, pilih lagi 2. Keterangan hobi, kasih menulis ini kah, menulis itu. Ini ya, kolom hobinya bisa lebih dari 1. Langkah kedua. Ya, langkah kedua itu pada kolom pendidikan. Pada kolom pendidikan Bapak Ibu jangan lupa untuk klik tambah pendidikan, atau pada kolom peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul. Nah, jadi sudah ada kolom pendidikan untuk saat Bapak Ibu melamar kemarin sudah tercatat di sini. Nah, kalau mau tambah silakan tambah. Saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah dan untuk dilengkapi kolom-kolom pada masing-masing yang kosong. Nah, ini bisa diubah Bapak Ibu. Kalau ini kosong, Bapak Ibu bisa ubah. Kalau bisa diisi, kalau tidak ya tidak usah. Tapi kalau bisa diubah supaya bisa melengkapi yang kosong. Ini ada kosong. Nah,
Oke, seperti itu. Gelar depannya dikasih SPD gitu ya. Kemudian buku petunjuk pengisian DRH dan sanggah hasil SKB. Nah, ini kalau sanggah. Nah, ini tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah atau PT, kemudian gelar depan, kemudian gelar belakang. Ini Bapak Ibu sudah paham semua. Tempat malang, nomor ijazah ditulis, kemudian simpan. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan digunakan untuk pelamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Ingat, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi jangan ditambahkan, bisa mengubah untuk melengkapi tadi ya. Pendidikan itu ingat. Buku petunjuk pengisian ya ini misalnya pendidikan digunakan untuk melamar S1 sistem informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Jangan Bapak Ibu, penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya misalnya S1 manajemen, akan gagal juga. Jadi kalau saya sarankan tidak usah menambah pendidikan Bapak Ibu ya. Ya, sistem sudah baca itu pendidikan kita seperti itu. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar. Jadi yang ditambahkan adalah pendidikan sekolah dasar, menengah dan atas. Jadi SD, SMP dan SMA atau MAN atau sejajar ya. Contoh MAN, MTS dan MI. Ya, seperti itu. Sisa diklik tambah pendidikan tadi ada di atas ya. Nah, silakan pilih SLTP jurusan SLTP ketika karakter lalu tunggu kata yang dimunculkan atau autocomplete. Jadi ini juga diketik Bapak Ibu. Dia autocomplete maksudnya pada saat kita mengetik itu ada kata kunci yang muncul, itu yang kita pilih, bukan merupakan isian. Itu ada kata autocomplete. Nama sekolah dituliskan nama sekolah, akreditasi sudah semua. Ini sesuai ijazah khusus untuk SMP. Kalau SD tadi kita isi sesuai SD. Kalau SMA nanti kita isi sesuai SMA. Berikut ini adalah ketentuan pengisian daftar riwayat hidup. Ya, isilah daftar riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMA, SLTA, SMA, dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Jadi ijazah yang dilihat Bapak Ibu bukan KTP-nya lagi karena kita isi ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nama prodi. Jadi ingat, kita hanya dapat sampai pada mentok ijazah setingkat pada saat pendaftaran. Atau tidak boleh juga menambahkan ijazah lain selain daripada S1-nya itu. Jadi S1-nya jangan diganggu, cuman kita tambah yang SD sampai sesuai dengan versi ini. Tidak tahu nanti kalau versinya berubah ya Bapak Ibu, saya tidak mengklaim, ini hanya untuk membantu Bapak Ibu membaca. Kita kan membaca di sini. Dan versinya adalah versi 1.0. Anda dapat menambahkan mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Oke, jadi sudah itu kita klik selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Ya, kalau ada kursusnya Bapak Ibu masukkan semua Bapak Ibu. Contoh guru penggerak. Ya, Bapak Ibu masukkan di sini kursus atau pelatihan. Atau ada pelatihan pembatik. Nah, itu tidak apa-apa Bapak Ibu, ini kan untuk data penunjang juga Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah guru yang betul-betul suka belajar. Ya, seperti itu, sama dengan kita semua harus suka belajar dong. Guru itu harus selalu belajar, jangan diam terus di rumah, jangan juga tidak mau mengembangkan diri. Kita kan guru harus mengikuti zaman ini. Ya, eranya nanti sudah sampai 4.0 ya, kita masih era yang masih dalam kondisi yang seperti dulu-dulu aja, seperti itu ya. Ya, jadi kita buatkan kursus, data kursusnya dilengkapi, tanggal berapa mulai, tanggal berapa selesai, nomor sertifikat juga ada. Apakah Bapak Ibu kemarin sudah ikut PPG atau PLPG atau apa seperti itu, silakan Bapak Ibu isikan di sini. Oke. Oke, instansi penyelenggara ya universitas apa yang melaksanakan atau lembaga mana atau LPMP apa gitu. Jumlah jamnya lihat di sertifikatnya, tempatnya di mana ya Bapak Ibu tinggal mengetik. Apakah tempatnya di suatu tempat atau daring kombinasi atau darkom seperti itu ya.
Nah, jenis kursus telah tersedia. Nah, ini dia. Di jenis kursus itu sudah auto complete. Nah, di sini khusus untuk diklat fungsional, ya kita sesuaikan dengan khususnya. Kalau dia terkait tentang guru itu rata-rata ada fungsionalnya gitu. Jadi diklatnya fungsional karena kita adalah fungsional. Jenis kursus telah tersedia, tinggal kita mengisikan kursus yang terdaftar. Hanya dapat mengisikan jenis kursus yang terdaftar di sini. Jadi di luar dari ini Bapak Ibu tidak bisa mengetik manual, dia auto complete. Jadi harus memilih. Ya, jadi kalau ada yang tidak sesuai ya tidak usah masukkan jenis kursusnya di dalam. Kalau sertifikatnya tidak relevan dengan apa yang muncul di jenis kursus ini gitu. Ya, di sini kalau tidak ada ya tidak apa-apa Bapak Ibu isikan sesuai dengan apa peningkatan teknik kepegawaian ya, bisa diklat fungsional terkait tentang pendidikan profesi guru PPG ya, itu cari jenisnya ada yang relevan di situ itu insyaallah. Kemudian langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada. Dia ada riwayat pekerjaan. Nah, di sini penghargaan jika ada, jadi dia opsional, bisa isi bisa tidak karena dia jika ada mengisi riwayat pekerjaan Bapak Ibu ya. Kalau saya ya Bapak Ibu punya SK honorer dari dinas atau minimal dari kepala dinas pendidikan, kami minimal eselon 2 itu sudah diakui Bapak Ibu ya. Ya, ini tinggal kita dapat tambah riwayat pekerjaan. Nah, selanjutnya riwayat penghargaan, riwayat prestasi dipersiapkan semua Bapak Ibu jika ada. Kalau tidak ada tidak usah dimasukkan. Nah, klik tombol tambah riwayat pekerjaan. Di sini ada tadi tombolnya di atas nih. Kalau kita mau tambah ini sudah ya. Oke. Ada warna biru itu yang panjang. Nah, isikan semua jenis riwayat pekerjaan dan surat keputusannya, berarti siapkan SK-nya ya. Kalau saya yang masukkan jenis riwayat pekerjaannya riwayat selama jadi guru honor, ini kalau P3 ke honor ya bagus juga ya. Ini tinggal dibuatkan kan sudah ada semua ya. Gaji pokoknya enggak ya, artinya tidak punya gaji, tapi kita bisa ambil di rata-ratanya. Sebenarnya itu honorer itu kan sebenarnya bukan gaji ya, cuman dibayar per jam gitu ya. Nantilah kita upayakan supaya bisa dilengkapi. Klik pada tombol tambah riwayat penghargaan ya jika ada penghargaan. Kalau tidak ada ya dikosongkan saja Bapak Ibu. Klik tombol tambah riwayat prestasi kalau ada prestasinya, contoh guru berprestasi, pernah mengantarkan siswa ke tingkat nasional, lomba-lomba, jadi gurunya juga dikasih sertifikat itu prestasi. Nah, ini jurusan 1 taekwondo PON Papua nasional tahun berapa gitu. Bapak Ibu pernah dapat seperti itu contohnya. Jadi prestasi ya harus minimal dia tingkat nasional sebenarnya. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Jadi Bapak Ibu pada saat pengisian riwayat keluarga itu sudah pindah ke sheet ini. Nah, ini perhatikan di atas ini. Yang dimasukkan adalah pasangan suami istri, anak, orang tua kandung, bapak ibu, saudara kandung, dan kakak dan adik dan mertua, bapak dan ibu. Untuk mertuanya bapak dan ibu juga. Nah, istri suami tambahkan istri dan tambahkan istri kalau sudah punya suami. Kalau sudah ada istri dan suaminya, kalau tidak ada ya jangan ditambahkan bapak ibu. Bapak ibu kan belum punya suami. Kalau belum, kemudian tambah riwayat anak jika punya anak ya. Klik tombol biru yang panjang ini yang di atas kiri atas itu ditambah. Kalau mau ubah diubah. Kalau salah dihapus. Ini kelihatan ada warna merahnya, dihapus kalau salah. Ada orang tua kandung, saudara kandung, kemudian bapak ibu mertua. Nah, kemudian pilih selanjutnya. Setelah selanjutnya ini penjelasan untuk tambah riwayat istri dan suami itu. Nah, untuk menambahkan data pasangan pada riwayat istri dan suami, jika suami peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketikkan NIP. Ya, ini kalau kita istrinya atau suaminya adalah PNS, kita tinggal mengisi NIP-nya. Ya, di sini kosongkan bila bukan PNS. Jadi kalau dia PNS diisikan NIP-nya, maka sistem akan otomatis menampilkan data ya.
Kalau dia bukan PNS, maka ini dikosongkan. Itu maksudnya. Ini pada saat kita mengirim tambah riwayat istri atau suami. Begitu juga keluarga lainnya. Tapi kalau dia PNS, maka ini kita tinggal mengisikan NIP-nya di sini. Setelah NIP diisi, kita langsung klik cari NIP. Ya, jadi jangan manual Bapak Ibu kalau suaminya PNS atau istrinya PNS. Itu sistem autocomplete di data SAPK, begitu sama ya. Nah, itu akan munculkan secara otomatis semua datanya. Tapi kalau bukan, silakan isi manual dan kosongkan NIP. Gitu ya. Lalu klik simpan. Kemudian daftar riwayat anak sama. Oh ya, semuanya seperti itu. Jadi satu sistem di dalam kolom daftar riwayat keluarga itu NIK, nomor kakak, NIP. Tapi ini NIP, kalau dia PNS langsung isikan NIP saja. Ya, itu kemudian cari. Ya. Oke, jadi semuanya seperti itu ya. Ya, sepertinya. Oke, untuk ini apa? Organisasi. Ya, sekarang kita masuk ke organisasi. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada. Jadi jangan diisi kalau tidak ada, jadi cuma ada keterangan jika ada kok. Nah, kalau guru itu biasanya organisasinya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Ya, tinggal diisi surat keterangan catatan kepolisian, keterangan lain, ini nomornya. Oke, ini SKCK-nya diisi di sini Bapak Ibu. Tanggal surat sudah jelas, nama pejabat, kompol ya, ini nama pejabatnya siapa yang menandatangani, nomor surat keterangan sehat jasmani itu diisikan, nomor surat kesehatan jasmaninya yang masih aktif ya Bapak Ibu, kalau bisa yang terbaru lah. Tanggal surat keterangan sehat tanggalnya, kemudian nama dokter yang menandatangani dikasih nama dokter, surat keterangan bebas nafsa ya, jangan lupa tanggalnya, kemudian nama pejabat ya, keterangan lain yang nggak perlu, kalau tidak ada tidak usah. Nih, untuk keterangan-keterangan lainnya, ini ada SKCK, nafsa dengan surat nomor surat kesehatan bebas narkoba. Nah, kemudian ini captcha-nya 7857 diketik ulang, kemudian kita klik selanjutnya. Oke, untuk riwayat organisasi ini sudah ada keterangannya, Bapak Ibu tinggal membaca. Nah, kalau sudah tadi kita sudah pada kolom apa ini? Pada kolom terakhir, yaitu mengupload berkasnya. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan tombol kedua tombol cetak di bawah ini. Jadi Bapak Ibu bisa cetak dulu daftar riwayatnya untuk mengecek. Ya. Cetak dapat DRH perorangan. Nah, sebelum mengakhiri kita harus mengecek dulu. Jadi ini sudah tersimpan semua Bapak Ibu ya, nanti pada saat sama dengan, kalau saya lihat modelnya ini hampir sama dengan pendaftaran kemarin. Nah, sekarang apa yang diminta? File scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan DKN nomor 14 tahun 2014 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan pada instansi. Jadi kita tunggu informasi dari instansi kita masing-masing. Jadi jangan melakukan sesuatu kalau belum ada informasi dari instansi. Dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB. Jadi Bapak Ibu mengirimnya itu jangan lagi melebihi daripada file besar kapasitasnya itu 1 MB ya maksimal atau 1000 KB. File scan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku. Nah, ingat masih berlaku SKCK itu kayaknya berlaku hanya 6 bulan ya. Jadi Bapak Ibu lihat berhitung. File scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh. Nah, ini kita unduh dulu, baru kita tanda tangani, baru kita upload di sini. Ya, seperti itu menjadi satu file ya, itu digabung, diunduh di web, ini digabung dua-dua ya Bapak Ibu. Ya. Cetak daerah perorangan dan cetak daerah riwayat. Berarti kita mendownloadnya orang kemudian digabung menjadi satu file, kemudian diupload di sini nanti. File scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Jadi dilegalisir semua SK-nya dijadikan satu file, diupload di sini. File scan surat keterangan tidak mengonsumsi menggunakan ini nafsa. Kemudian SKCK, nafsanya semua di-scan dalam bentuk apa ini? Ini masih ya, kita tes saja nanti, namanya saja aplikasi, ini tidak ada keterangannya, tapi kita bisa tes apakah PDF atau biasanya PDF ya. File scan surat keterangan sehat jasmani dari PNS dokter. Oke, file scan ijazah ya, dan
asli ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CPNS. Jadi yang digunakan untuk melamar CPNS itu di scan ulang, upload lagi. File scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar. Jadi semua yang sesuai dengan data-data di DRH kita. File scan surat lamaran CSN ditujukan kepada instansi yang akan dilamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada ya. Ya, jadi ini pilihan. Surat lamaran CSN ditujukan kepada ini bisa ada, sudah ada semua kayaknya ini surat lamarannya masih ada dulu ya. Oke, itulah. File pas foto ya terbaru latar belakang, jadi Bapak Ibu foto lagi ya, jadi harus terbaru, jangan tidak terbaru ya. Oke. Lanjut, di sini ada keterangan unggahan. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal mengakhiri proses pengisian, diklik. Oke. Setelah itu muncul seperti ini filenya. Ya, daftar riwayat hidupnya sudah muncul, lengkap, dicek dulu sebelum diakhiri. Berikut merupakan contoh. Nah, ini sudah contoh DRH perorangan. Yang ditandai adalah kolom yang harus ditulis tangan. Ya, ingat, yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan. Jadi pada saat kita download DRH-nya, yang ditandai bintang itu harus ditulis tangan Bapak Ibu ya. Jangan tidak ditulis tangan. Ya, tulis tangan di sini nama. Kalau di sini nama, ditulis tangan nama di sini. Kalau kemudian di sini Jakarta Kota, kita tulis tangan lagi di sini Jakarta Kota, tulis tangan kembali itu ya. Kalau bahasanya seperti itu. Diisi dengan huruf kapital dan menggunakan tinta hitam. Ingat, ini penting ini Bapak Ibu. Yang penting itu contoh cetakan daerah perorangan ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis dengan tangan oleh peserta. Setelah DRH dicetak, diisi dengan huruf kapital, balok. Ingat, balok. Dan menggunakan tinta hitam. Ini ada nama, tanda bintang di bawah, itu tulis tangan dengan balok. Ingat Bapak Ibu, jangan salah lagi. Nah, ini berikut adalah contoh cetakan DRH riwayat. Nah, ini akan muncul untuk DRH riwayatnya. Kan ada tombol 2 di atas tadi. Ini kita perhatikan. Nah, ini ada 2 tombol ini. Cetak DRH perorangan dan cetak daftar riwayat hidup. Ini akan diupload di kolom ini. File scan riwayat hidup dan yang diisi dan diunduh di web SSCSN. Oke, itu ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Ini contoh tampilannya yang akan diupload. Diambil dari aplikasinya juga. Nah, ini muncul semua. Nah, selanjutnya keterangan lain-lain, surat keterangan. Nah, ini tadi sama. Nah, pakai materai 6.000 ya, kalau tahun 2001 masih berlaku. Kalau sudah tahun 2022 itu sudah pakai 10.000 Bapak Ibu. Dia tidak. Ya, itu aturan dari perpajakan itu. Nanti ini masih berlaku untuk sampai Desember nanti 2021 yang saya pahami. Materi 6.000 itu sudah masih berlaku sampai 2021, tapi kalau sudah 2022 itu sudah tidak berlaku lagi. Dia dia materi 10.000. Tapi yang nanti kita tunggu informasi dari dinas masing-masing. DRH yang telah ditanding wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan di scan menjadi satu halaman, itu namanya multi-page. Ada 2 halaman maksudnya. Setelah itu Bapak Ibu silakan mengakhiri proses pengisian DRH. Akhiri proses baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen sudah diunggah. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Intinya saya ini di sini hanya ingin membacakan Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengklaim bahwa ini adalah kebenaran. Nanti jangan sampai versinya berubah. Jadi kita sudah punya bayangan karena waktu cuma sedikit. Jadi kita persiapkan berkas yang dibutuhkan dan sesuai dengan surat edaran dari BKN kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.